Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membawakan atau mereview dari akun saya sendiri, teman-teman. Karena banyak sekali yang bertanya dulu ya, minggu-minggu lalu dan beberapa 2 minggu lalu itu sangat sering sekali, Bang, tolong review akunnya sendiri dong, mau lihat dan lain sebagainya. Saya bukannya nggak mau melihatkan teman-teman, tapi karena memang ada yang ingin disembunyikan beberapa hal dan ini baru akan saya expose sekarang ya untuk total yang ada di akun saya, teman-teman. Oke, mungkin video ini bakal rilis entah minggu depan ya, Selasa, Rabu, Kamis. Sekarang hari Sabtu, tapi saya bakal rilisnya minggu depan mendekati Amon. Saya ingin memberikan jejak ya, memberikan jejak di mana akun saya ini masih belum melakukan push dari CP tim dan CP lain sebagainya, supaya nanti saya bisa compare dengan ketika saya sudah memiliki akun yang sudah cukup baik. Sebenarnya tujuannya apa, Mas atau Bang? Kenapa? Kalau kalian tahu ya, kalau ngikutin saya dari awal sampai akhir sekarang, CP-nya itu masih 6.600.000 ya di pojok kiri atas. Itu karena memang saya tipe bermainnya adalah tipe bermain ngepur ya. Kalian tahu ngepur ya? Ngepur itu jadi seperti kita itu tidak dinaikkan secara sengaja untuk akunnya, supaya nanti melihat batasan dari akun server itu seberapa besar sih susahnya gitu ya. Nah, itu saya mau melihat hal itu di game ini gitu ya. Bagaimana saya bisa survive dan juga lain sebagainya. Dengan keterbatasan saya tidak pernah gacha, saya dengan seadanya hero yang seadanya di CCG. Itu saya mau lihat seberapa besar batasan saya bisa bermain di game ini. Dan akhirnya tujuannya tujuan utamanya itu adalah ya di kehidupan real real life saya sendiri. Saya bisa menabung dan lain sebagainya. Saya nggak terlalu mentingin banyak banget di game, tapi ada setidaknya kegunaan di real life saya gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita bakal lihat teman-teman untuk akun saya dan ini merupakan pertama kalinya saya mereview akun saya sendiri. Ya, pertama kita boleh langsung ke VIP ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian tahu VIP saya itu untuk sampai saat ini ada di angka VIP 7 teman-teman. VIP 7 VIP 7 mana ya VIP itu ya? VIP di sebelah sini nggak sih? Bukan ya? Nah, sebelah sini ya. Jadi ada di VIP 7 teman-teman. Standar sebenarnya buat ngambil VIP 5 doang, tapi akhirnya keterusan buat lanjutin sampai dengan VIP 7 teman-teman. Ya biasanya kalau yang worth it ya paket bulanan itu ya. Saya agak lupa paket yang bulanan tuh yang mana. Yang ini nih. Yang ini worth it banget. Nah ini nih, ini worth it banget. Terutama yang bagian kiri ya. Bagian kanan ini baru keluar dan dibeli cuman ini doang gitu. Jadi ini yang paling worth it, saya cuman beli ini doang dan beberapa paket lainnya kayak dana pertumbuhan ini saya habisin juga gitu ya. Itu aja sih yang worth it. Jadi saya nggak beli-beli yang lain. Kemudian untuk akunnya kita bakal lihat dari peringkat dulu ya teman-teman ya. Jadi peringkat CP saya kalau kalian lihat dengan CP 6,6 juta itu ada di level 30. Nanti saya bakal liatin untuk akun saya kait daftar hero-nya seperti apa. Kalian bisa lihat juga ya. Jadi ranknya itu 30. Kampanye saya ranking 16 ada di 580. Kemudian ini ya, kalian bisa langsung lihat aja ya, saya bakal main cepat di sini. 58. Kemudian ini, nah ini belum saya push masih 0. Kemudian antiku masih keempat dan sisi ujian baru 8 juga. Aguiri baru di 5. Ya karena saya males juga buat bermain di sini teman-teman untuk yang peringkat tanpa organisasi dan juga sampai peringkat Augiri ya. Ini yang main di tangga sebelah sini nih. Nih ujian tanpa henti. Terus apalagi yang bisa saya review? Saya bakal review untuk bagian ini juga. Jadi untuk bagian sini masih kosong ya. 2, 3 dan kosong. Beberapa yang penting seperti dapat ini ya, dapat ini saya udah ambil, cuman yang lainnya belum karena beberapa karakter juga ada yang belum didapat. Untuk Brick Talk saya sudah bisa nyampe pojok ya. Jadi maksimumnya sudah bisa didapatkan. Kemudian saya mau lari ke PVP dulu ya.
PvP di sini saya ranking 14. Sebelumnya tuh sangat jauh sekali, ranking 30 sebelum ada si siapa namanya Mado Kureo, tapi sekarang udah di 14 ya. Nanti kemungkinan bakal naik lagi ketika saya udah gacha di Amon, teman-teman. Karena CP di sini masih sangat kecil dan masih banyak banget buat berkembangnya. Jadi saya rasa masih bisa berkembang dengan pesat. Nanti bisa jadi ranking 2 atau ranking 1, teman-teman. Di server 1 ya. Di sini ranking 25. Ya nggak asing lah ya. Di sini banyak sekali Ayato Triple S. Ya, Ayato Triple S ini banyak sekali di sini. Jadi saya butuh setidaknya satu periode lagi ya buat Amon Kotaro masuk ke sini. Nah, yang paling penting adalah di sini. Jadi kalian cukup sampai ke Legendary. Ini bisa dapat hadiah per harinya ya. Per harinya itu kalian bisa dapat, sorry, mana ya? Hadiah, hadiah harian. Nah, ini kalian bisa dapat, kepencet teman-teman. Nah, ini ya, yang penting dapat Legendary 5 shard per hari. Rata-rata saya bisa di Legendary itu hari kedua atau hari ketiga ya. Biasanya kalau sibuk banget saya lari ke hari ketiga, tapi kalau agak senggang, biasanya hari kedua sudah Legendary atau hari Selasa ya. Kemudian yang arena strategik, saya lupa udah dimainin apa belum. Ini juga bisa saya jadikan level 10, biasanya saya main di hari-hari akhir. Cuman untuk saat ini masih di ranking 6 ya. Nah, sekarang kita bakal review karakternya teman-teman. Jadi CP yang 6,6 juta itu memang saya masih stuck di angka segini. Karena apa? Karena saya tadi ya masih mau melakukan pur dan melihat perbedaannya ketika saya sudah nanti nge-push akun saya gitu ya. Saya mau lihat seberapa besar sih perbedaannya sekarang tanggal 23 Agustus. Jadi nanti kita lihat untuk 2 minggu lagi ya, tanggal pertengahan September. Kita bakal lihat bagaimana pesatnya perkembangan akun ini ketika di-push. Kemudian ini ada yang belum diambil ya, memang saya sengaja tidak diambil. Saya nunggu nanti melakukan push dan kalau kalian lihat bagian bawah itu udah hampir 260 semua ya. Cuman di bagian sini memang masih ada yang 200 dan 150. Nah, untuk karakter ini sebenarnya saya nggak upgrade ya. Kuroui dan ini. Ini saya masih menunggu dapat karakter ini di Carnival. Dimana kalau kita dapat karakter ini di Carnival, ini otomatis rank up ke 150 gitu ya. Makanya saya nunggu Amon dulu. Saya gacha all in ke Amon. Kalau saya nggak dapat mereka bertiga, artinya saya akan upgrade manual gitu ya. Tujuannya gitu. Jadi supaya saya nggak perlu buang-buang batu di sini gitu ya. Untuk karakternya saya masih ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi ya. Dan ini karakter-karakter yang coin shop nanti akan saya ambil menggunakan coin shop kalau dia udah keluar karakternya ya. Untuk awal belum saya ambil, mungkin menyusul dalam beberapa hari ke depan teman-teman. Gitu. Untuk yang lainnya memang belum saya upgrade, nanti juga akan menyusul juga. Ini karakternya memang masih baru-baru. So, jadi nanti bisa menambah CP cukup pesat ya. Dimana satu karakter aja mungkin bisa nambah sampai dengan 100.000. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Artinya mungkin dapat 1,3 juta lagi ya. Sekitar 8 juta CP. Segitu. Belum lagi dari sini ya. Nah, satu hal lagi yang memang saya masih pur itu adalah bagian sini. Kalian tahu, sangat jarang sekali ya. Orang menggunakan line up utama itu kan seperti ini ya. Line up utama saya itu seperti ini teman-teman. Ayumu, mana Ayumu? Ini Ayumu. Ini adalah line up utama saya, jadi CP saya ada di 8,8 ya, 880.000. Tapi kalau kalian lebih detail lagi melihat di dalamnya itu masih banyak yang dipur. Kalian lihat ya, saya pakai Ayumu Hoji dan juga Amon. Kalau kita lihat dua karakter itu, Ayumu Hoji masih level 1 ya, masih level 1. Yang sebenarnya ini saya bisa lakukan upgrade menggunakan cairan peningkatan statistik ini. Cuman memang saya ingin melakukan pur sekali lagi ya. Kemudian ada satu lagi si Amon, dia udah dinaikin 145. Ini baru dinaikin beberapa hari ini. Karena saya berpikir wah kayaknya dia bisa juga kepake buat di assist ya di bagian bawah tuh yang jadi connection. Makanya saya rasa saya harus upgrade juga untuk bagian senjata levelnya. Padahal sebelum-sebelumnya itu saya tidak pernah menaikkan karakter itu.
Makanya di bagian sini, ya di bagian kunci, itu masih tertabung sangat banyak sekali teman-teman. Gila, 2.300 ya kalau kalian tahu ya. Mungkin satu satu senjata kayak gini kita bisa dapat dengan cara 200 sampai 300 ya paling paling bobroknya. Jadi saya memang masih bisa dapat sekitar 11 senjata UR dari sini. Gitu. Kemudian mana lagi yang bisa saya lihatin dari sini ya? Oke, dari pembuatan sel saya juga masih menabung sekitar 149. Nanti saya akan gacha juga di periode kali ini. Saya dapetin salah satu dari sini ya buat masuk ke top 3. Karena ini ada Arima juga soalnya, ada 3 biji cuy. Walaupun saya udah dapat tapi saya rasa saya butuh selnya juga. Nah, itu udah di bagian luarnya, kita bakal lihat di bagian lebih dalam lagi. Ini adalah karakter utama saya. Untuk dalamnya itu masih seperti ini. Jadi bintangnya tuh memang belum dinaikkan juga. Kalau saya mau naikkan itu sebenarnya bisa aja ya. Saya punya 1.100 lebih bola untuk mengupgrade dan ini bisa banyak sekali ya. Dimana satu kali upgrade kan butuh 10 doang tadi ya. Berapa ya? 50 apa 10? 15 ya, sekitar range ada di harga situ. Nah, untuk bola biji biji duanya itu saya punya 5.900 cuy. Jadi nggak ada kata bahwa saya nggak bisa ngupgrade dia ke bintang 5 sebenarnya. Itu mudah sekali. Tapi sekali lagi karena saya ingin melakukan pur, jadi saya melakukan hal tersebut teman-teman. Belum saya upgrade semua. Saya mau bikin videonya dulu. Nah ini untuk Mado Korea. Mado Korea menempati posisi kedua sebagai CP tertinggi. Dia punya saya sangat suka sekali sama refleks. Jadi nanti mungkin saya bakal cari beberapa refleks buat menjadi di hero support terutama. Kemudian ini untuk Arima ya. Arima juga bagian tengahnya masih ada yang bolong-bolong. Ini belum sempurna. Kemudian ini juga belum warna biru, masih WIT. Kemudian ini ada di asis ya. Hero asis. Ini atas sama bawah udah bagus. Yang tengahnya aja yang belum. Kemudian ini untuk Amon juga sama ya. Belum ada dibintangin naiknya tuh. Bintangnya tuh belum ada dinaikin. Cuman masih polosan seperti ini gitu ya. Paling banter tadi level 1 ya. Ini bagus banget, saya nunggu untuk Arima hijau nih buat dipasangin pakai ini teman-teman, pakai attack ya. Cuman masih lama Arima hijau juga. Nah, ini udah level 4 nih. Ini juga sama buat Arima hijau. Tapi ini masuknya ke Ayumu Hoji. Dan ini karakter asis juga ya, masih pada bolong-bolong dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, paling itu aja teman-teman untuk di 8 hero terbaik saya ya. Masih banyak yang bolong-bolong untuk bagian RC Shell-nya. Kemudian di bagian potensial teman-teman kita lihat ya, di potensialnya udah ada satu yang warna pelangi. Ada spoiler nanti saya bakal gacha juga untuk di apa namanya di potensial buat naikin CP saya. Cuman nggak tahu rilis videonya gacha potensial dulu atau rilis review akun dulu ya. Mungkin nanti bakal saya gacha juga untuk potensial. Ya potensialnya ini HP ya, untuk di backup bagusnya HP. Kemudian Arima ini bagusnya warna merah buat penyerangan. Kemudian ini ya ada di bagian asis, dia pakai seadanya aja, yang penting levelnya tinggi gitu ya. Kemudian ini juga level 5. Kebanyakan memang masih pada level 5 ya. Di sini level 6 juga lumayan. Ini level 6-nya 1 ya lumayan. Level 5 ya rata-rata kebanyakan level 5 ya. Ini udah masuk ke hero assessment. Overall oke, cuman masih belum maksimum. Makanya nanti saya mau gacha potensial. Kemudian saya bakal liatin yang terakhir, kayaknya dari karakter sudah semua ya. Apa yang bisa saya review lagi untuk karakter? I think nggak ada lagi. Kemudian kalau kalian mau lihat taktik boleh, saya liatin taktiknya ini seperti ini ya. Taktiknya, saya pasang ke Arima. Balancing juga Arima Exa dapat juga. Kemudian support ya, support juga Mado Koreo ada juga. Oke, kemudian saya tunjukin juga untuk bagian ininya ya. Talenta kubu. Talenta kubu saya fokus ke sisi G, kalian bisa lihat ya. Di bagian bawah baru kebuka si Arima Iksa. Selebihnya ada beberapa potongan di atas dan ini mentok sampai kanan. Itu ya. Kemudian untuk yang tanpa organisasi juga saya coba pentokin sampai bawahnya doang, sampai sini ya.
karena di sini udah nggak penting pengurangan damage semua, jadi saya nggak ambil. Saya cuma butuh sampai basic stat ini aja sebenarnya. Kemudian untuk pohon Augiri juga sama, saya ambil sampai dia ke basic stat aja. Pas saat dia pengurangan damage, saya udah nggak terlalu butuh. Dan untuk Anteiku saya belum lanjutin, ini nggak terlalu penting, karena tadinya saya mau masuk Anteiku, ternyata nggak jadi ya. Saya mau full ke CCG aja. Oke. Untuk penguatan stat, ini seperti ini ya, karena CP-nya masih di 6,6, 6,8 nanti baru bisa dinaikin. Dan ini juga kondisinya sekarang attack itu yang paling tinggi ya teman-teman, udah di angka 41. Dan penguatan atribut masih ada di sekitar 50-an teman-teman. Ini yang agak kecil ya sebenarnya. Nanti saya bakal coba push di bagian PvP warna-warninya. Kemudian di bagian toko ya, saya juga tidak menimbun dalam bentuk upgradean aja. Jadi saya juga nimbun Affinity. Kalian lihat banyak sekali ya, 80.000. Saya bakal beli ini tiap hari. Karena ini saya selalu farming ketika ada event monster ya. Event diskon stamina. Dan untuk kristalnya saya ada 35 untuk yang all crystal tube ya. Mungkin nanti saya bakal coba tukarin untuk hero-hero yang penting aja, yang terutama yang belum saya miliki ya, kayak ini ya. Gitu. Kemudian untuk arena, tiket arena ya kayak biasa lah ya. Arena instan saya selalu ngambil ini, silahkan dilihat ya. Karena ini kondisinya saya dapat lumayan banyak juga per hari 500, jadi saya bisa dapat atau borong banyak shop di sini. Organisasi saya lagi fokus ke ini karena dia belum bintang 6 ya untuk Iwao. Kristal batasan juga sama, saya masih menimbun semuanya dalam bentuk yang cukup banyak ya. Di tiap minggunya nanti saya bakal beli ini sekitar 1000 ini ya, 1000 batasan. Kemudian untuk coin shop VIP ya, VIP saya beli ini biasanya lebih murah. Toko bulanan saya nggak beli ini ya, saya biasanya beli ini aja teman-teman. Toko penguraian saya masih nol juga, belum pernah melakukan penguraian yang sudah termodifikasi. Dan di bagian ini udah diambil semua. Kemudian kita bakal beranjak ke bagian tas teman-teman, dimana di sini adalah penimbunan yang utama ya. Tapi saya punya kristal naik bintang ini ada satu, kemarin udah dipakai ke Madokureo semua. Sekarang udah bintang 6 posisinya. Kemudian untuk bagian bawah ada PT ini ya, yang buat gacha pembuatan sel. Kemudian untuk bagian ini juga baterai nuklir ada 73, masih banyak sekali. Dan tiket ini banyak banget coy, 92 ya. Nanti saya gacha di Carnival, semoga hoki. Saya mungkin bakal gacha 6 sampai 7 rotasi. 7 rotasi itu kan sekitar 7 dikali 6.000, artinya 420.000 ya. 420.000 masih ada sisa 100.000 dan tiket juga masih ada. Mungkin tiket ini seharga 60.000, artinya nanti mungkin masih ada 150.000. 100.000 saya bakal gacha potensial, berarti nanti sisanya 50.000 ya kalau saya gacha 7 rotasi. Iya 7 rotasi, 7 kali 4, 42 ya. Kemudian tiket skip saya ada 1.500 ya. Masih saya timbun juga, sangat menimbun handal kata orang-orang. Kemudian ini jangankan item-item, ini RCSL masih saya timbun ya. Ini RCSL yang kita bisa dapatkan dengan cara ambil aja gitu loh. Tapi masih belum saya ambil karena satu lagi ya, tujuannya adalah melakukan pur ya. Kemudian ada ini juga box dan lain sebagainya, ini bisa di claim aja bertahap. Ini bahan ini perlu direview nggak ya? Kayaknya nggak terlalu ya. Intinya gini aja sih, untuk bahan ini saya mau nunjukin yang ini ya. Ini ada 200, ini ada 1000. Memang saya siapkan ya, karena yang hijau ini banyak yang belum di-upgrade. Kalau kalian tadi lihat ya, karakter-karakter saya. Ini persiapan untuk upgradean dari warna hijau. Kemudian ini nanti untuk Amon Kotaro udah saya siapin juga. Ini ada 900, ini ada 1000. Ini ada 27, ini ada 35, ini 9, 4, 5, 8. Ini ada 2 gitu ya. Sangat-sangat banyak sekali tabungan saya ini. Ada 2000 coy, 3600, 1600. Mana ya yang batu yang warna merahnya kok nggak ada ya? Saya nggak melihat dia. Ah ini ada 7300 guys. Oh my god. Karena mungkin saya belum upgrade ya. Nanti saya tetap farming juga ketika ada event boss battle. Kemudian ada 1200 ya untuk upgrade dari batasan.
Biji kalian ini ada 5.900 coy, gelo. Oke, selebihnya adalah item-item kopi-kopian ya. Ini kristal ya, kalian bisa lihat ya. Juzo aja belum saya upgrade loh, gelo. Kopi ya, kopi-kopi kalian kalau haus bisa login buat lihat ini satu persatu, siapa tahu haus kalian hilang gitu ya. Di sini ada kayak ini apa anjir, kolak kah? Ini biji kopi apa kolak coy? Oh, ini almond ya, katanya almond. Oke, ini sel RC. Ya, sel RC-nya kayak tadi ya udah saya liatin juga. Ini kalau kalian mau lihat dari luar secara menyeluruh seperti ini. Potensi seperti ini. Ya, ini ada yang udah dipakai juga sih. Jadi nggak kelihatan ya. Nah ini perlengkapan kalian bisa lihat ya. Saya dapatnya bagus-bagus semua sih, alhamdulillah. Jadi bisa terpakai. Saya mau lihat ini juga karena bentar lagi saya mau gacha ini teman-teman. Ini takutnya saya udah ketinggalan. Oke, nanti saya bakal bikin videonya terpisah aja untuk ini ya. Karena mungkin masih butuh waktu juga, nggak mungkin saya gacha sekarang. Ini waktunya masih panjang. Oke, untuk review saya rasa sudah semua ya guys ya. Untuk bagian ini tadi tiket karnival udah lihat ya, tiket ungu juga udah lihat. Untuk bagian ini CP-nya segini 880.000. Oh iya, satu hal lagi ya. Peningkatan saya ya kurang lebihnya adalah seperti ini. Nanti kan karakter saya yang bakal digantikan adalah Ayumu Hoji ya untuk gantinya Amon Kotaro. Nah, Kotaro Amon itu CP-nya mungkinan akan sama dengan Arima Ixa, bahkan bisa lebih karena saya mungkin bakal gacha lebih banyak di Kotaro Amon. Anggaplah sama kayak Arima Ixa ya. Arima Ixa ini CP-nya adalah 176.000. Artinya apa? Artinya nanti ketika Amon Kotaro datang, itu CP-nya kan sama juga, sekitar sebegini. Atau 170.000 lah, biar nggak sulit buat ngitungnya. Nah, ini akan digantikan. Ini kan 145 ya. Artinya penambahan dari CP saya itu adalah 176.000 dikurangin 145.000. Artinya sekitar 30.000 level atau 30.000 CP bakal ditambahkan ke CP utama saya. Makanya CP utama saya bakal jadi 900.000, 20 ribuan, 920.000. Gitu ya. Nanti belum ditambah dengan potensi yang saya ingin gacakan dan lain sebagainya. Di dalamnya ada penambahan CP total juga. Ini makanya menjadi perbandingan penting ya bagi saya buat mereview bagaimana saya bermain game ya, terutama di game ini. Kemudian kalau kalian lihat ya, ini walaupun masuk line up utama, batasannya belum maksimum teman-teman. Itu jahatnya saya ya, memang sangat menyiksa diri sendiri. Tapi memang seperti itu, saya ingin melakukan pur, ingin menabung dan melihat bagaimana kesulitan game ini berlangsung. Kalian bisa lihat ya, ini masih batasan level 9. Padahal ini karakter utama gitu ya. Kalau yang lain udahlah. Kalian bisa lihat nih ya, bukan cuma itu doang. Tuh, batasannya masih di level 8. Tuh, lihat ya. Kalian lihat sendiri, memang karakter saya memang masih di pur cuman beberapa aja yang level maksimum 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya sampai sini. Yang lainnya tuh batasannya masih belum full gitu. Nah, untuk bagian potensial juga saya mau nunjukin sih. Potensial yang penting udah kebuka aja ya. Terus udah diisi-isi juga. Oke, udah bagus kalau potensial udah lumayan lah. Oke, saya rasa itu aja sih yang bisa saya review ya. Sebentar saya lihat-lihat dulu tiket-tiket kayak begini. Tadi ada 80-an ya, 74 sama ini 0 udah habis. Oh ya bagian ini ya. Bagian ini masih saya tabung juga teman-teman. 150.000 ya untuk next di Amon. Jadi nanti ketika Amon keluar, saya bakal beli bola statnya ya, yang udah dipunyai. Ini saya nggak pernah beli sama sekali dari sini nih. Oke, mungkin gitu aja ya. Udah ngeliat semuanya kayaknya. Ini fitur asisten saya nggak kebuka teman-teman. Ya. Stake juga tadi udah diliatin dari CP peringkat. Kalian lihat lagi organisasi saya masuk ke Maverick. Kemudian udah pernah saya bahas juga. Saya rasa udah semua sih apa yang perlu saya review. Kalau ngerasa ada yang kurang atau gimana bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti saya bakal kasih tahu lewat komentar aja teman-teman. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Diharapannya nanti saya bisa melihat perbedaannya ketika saya sudah full maksimal di push ketika Amon sudah rilis ya.
Karena memang walaupun masih lama ya untuk Arima Ijo, saya rasanya nggak sabar buat lihat atau review akun sendiri. Makanya saya majuin aja untuk lihat perbedaannya pada saat Amon Kotaro aja. Kayaknya saya nggak kuat kalau nunggu sampai Arima Ijo ya. Takutnya nunggu setengah tahun, masih 3 bulan lagi berarti. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, Cep, ini satu lagi Diamond 500.000 ya. Udah gitu aja ya. Dadah.